Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah, adik-adik, sebelum beribadah, kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. 3. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terancuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi ilmiah, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom semuanya. Kakak percaya adik-adik sudah siap untuk beribadah. Betul sekali Kak. Adik-adik pasti sudah siap memuji, menyembah Tuhan Yesus dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus akan membangun dan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang berkarakter sama seperti Tuhan Yesus. Berarti saat beribadah kita seharusnya dengan kesungguhan hati. Ya adik-adik, nah kakak undang kita semua bangkit berdiri. Siapkan hatimu, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yeay!
semua anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyi untuk Raja segala raja. Raja, Raja, ya Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, 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 ya Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, oh, dialah Raja, oh, dialah Raja. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus. Kita layak bersukacita dan bersyukur selalu, Kak. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Nah, adik-adik, boleh duduk kembali. Sekarang saatnya kita mau mempersembahkan korban syukur dan pujian, penyembahan kita dengan lebih sungguh lagi buat Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai
Yesus ya adik-adik. Ikutin kata kakak-kakak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Kau selamatkanku. Kau selamatkanku. Haleluya. Haleluya. Kau menebusku. Kau menebusku. Kau sembuhkanku. Kau sembuhkanku. Kau pulihkanku. Kau pulihkanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh lagi menyembah Tuhan Yesus ya adik-adik. Ayo angkat tanganmu adik-adik, tutup matamu, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama kakak kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan
Jessica di ibadah anak online Star G. Yeay. Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita dengarin firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul Tuhan melalui ibadah online-nya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap adik-adik Tuhan. Biar segala firman-Mu ya Tuhan bisa menjadi rema bagi setiap adik-adik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ada ingat gak nih tahun ini tahun apa? Coba-coba tahun apa ya? Yaps, betul banget. Tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Nah, tahun paradigma yang baru ini diambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu hal yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyhuranku. Lalu yang kedua diambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang perumpamaan talenta yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ceritanya seperti ini. Jadi pada suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Dia rumahnya besar, rumahnya kayak istana, banyak yang ngebantuin dia di rumah gitu, di rumahnya dia ya. Nah waktu itu tuh si tuan ini tuh mau pergi nih ke luar negeri. Karena dia mau pergi, akhirnya dia panggil nih ketiga hambanya. Hamba pertama, hamba kedua, hamba ketiga, semuanya dipanggil, ketiga hamba itu dipanggilin. Lalu tuan itu mau memberikan hartanya kepada si hamba-hambanya itu, dimana hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba kedua diberikan 2 talenta, dan hamba ketiga diberikan 1 talenta. Ingat-ingat ya adik-adik ya, hamba pertama diberikan 5 talenta, hamba kedua diberikan 2 talenta, dan hamba ketiga diberikan 1 talenta. Nah, tuan ini mempercayakan talentanya itu sesuai sama kesanggupan masing-masing hambanya. Jadi kenapa dia beda-beda? Karena tuannya itu memberikan sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya ya adik-adik. Kemudian setelah si tuan ini memberikan talentanya itu kepada hamba-hambanya, akhirnya tuan itu pun pergi ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya itu. Setelah tuannya pergi, hamba yang pertama ini langsung cepet-cepet mengusahakan 5 talenta itu. Dia mungkin ngejual baju, dia mungkin kerja apa gitu untuk mengusahakan 5 talenta itu, sehingga dia akhirnya mendapatkan 5 talenta lagi. Jadi ada berapa tuh? Ada 5 tambah 5 berarti 10. Nah hamba yang kedua juga sama, dia jalan, dia cari, dia bekerja untuk mengusahakan 2 talenta itu, sehingga akhirnya dia juga dapetin 2 talenta lagi. Jadi talenta hamba yang kedua udah ada 4 ya. Sedangkan kalau hamba yang ketiga, karena dia takut, maka dia gali tanah dan menyembunyikan 1 talenta itu. Nah, akhirnya di situ dia sembunyiin. Jadi berbeda nih adik-adik ya. Kalau hamba pertama sama hamba kedua, dia berusaha, dia jualan, dia mungkin nyuci-nyuci, gosok kayak gitu ya. Sedangkan kalau hamba yang ketiga, dia karena takut, dia cuma gali tanah sedalam-dalamnya, dia taruh talentanya itu yang dikasih tuannya, dia tutupin pokoknya, sembunyiin kayak gitu ya. Nah suatu hari akhirnya si tuan ini pun udah pulang nih ke istana, udah pulang ke rumahnya dan mau mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu akhirnya manggil lagi hamba pertama, hamba kedua, hamba ketiga gitu ya, untuk manggil hamba-hambanya datang dan untuk menunjukkan berapa sih talenta masing-masing dari si hambanya ini. Nah dikasih tahu, akhirnya pada saat si hamba-hambanya udah kasih tahu talentanya,
Akhirnya Tuhan itu tuh memuji hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Kenapa? Karena hamba yang kedua ini telah setia dan mau memberikan talenta yang lebih banyak lagi. Tetapi karena tadi nih hamba yang ketiga ini adalah hamba yang malas dan nyembunyiin talentanya, akhirnya Tuhan itu memarahi hamba yang ketiga itu, yang malas dan takut karena talentanya kenapa nggak bertambah, karena disembunyiin sama dia. Akhirnya karena Tuhannya itu nggak suka sama hambanya yang malas, akhirnya Tuhannya itu tuh menghukum hamba yang ketiga tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Ih, serem banget gak sih adik-adik dihukum ke dalam penjara yang gelap banget kayak gitu. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan pada minggu ini itu kakak ambil dari Amsal 6 ayat 6 yang berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Ingat-ingat adik-adik ya, dari Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Nah adik-adik, jadi cerita kakak hari ini kita mau belajar bahwa yang pertama, hamba yang jahat dan malas ini adalah hamba yang tidak taat melakukan perintah Tuhannya ya. Lalu yang kedua, kita harus taatilah perintah Tuhan, lakukanlah dan lipat gandakan talenta yang Tuhan berikan. Misalnya nih, kalau adik-adik dikasih bakat bisa bernyanyi, bisa main musik, bisa menggambar, atau bisa lakukan hal-hal yang lain, olahraga mungkin adik bisa olahraga. Nah adik-adik harus mengusahakan terus, harus melatih terus, main musik terus, belajar terus, nyanyi dibelajarin terus nyanyinya. Kalau suka main basket, belajar terus ikut main basket, kayak gitu. Jadi harus diusahakan, gak boleh jadi hamba yang malas ya. Nah adik-adik, mari angkat tanganmu, tutup matamu, kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan yang berkati setiap adik-adik ya Bapa. Berikanlah Tuhan kepada setiap adik-adik Tuhan hati yang mau taat Tuhan, hati yang mau jadi hamba yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan, yang mau selalu taat akan perintah Tuhan, yang mau selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan, semoga mereka ya Tuhan bisa terus menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus berusaha Tuhan untuk mengembangkan setiap bakat-bakat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong adik-adik bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak Starji yang melayani, dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik-adik Starji dan papa mama yang saat ini sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat lingkungan kami tinggal. Damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di dalam lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa dan bergerak memenangkan jiwa. Mukjizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir melawat setiap keluarga, pemimpin rohani, dan semua umat Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan, dan bangkitkan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat, dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus, menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.